atau kita gimana caranya keluarkan pikiran kita tidak harus di dalam kotak yang ada yang harus terfikirkan seperti itu. Sejak SMP sudah senang musik, melihat perkembangan musik, melihat aktivitas di musik, senang, hanya sebatas senang. Ketika itu mulai main band amatiran lah, untuk menjajaki dunia musik. Ternyata dari sejak itu kecintaan terhadap musik semakin besar. Dan SMA terus sampai kuliah. Sebenarnya setelah SMA pun saya nggak langsung kuliah, ada jeda 2 tahun. Nah di 2 tahun itu saya bermain musik bersama teman-teman yang akhirnya sampai sekarang jadilah seperti ini. Jadi istilahnya kalau dibilang proses untuk lebih ke dunia bisnis atau misalnya menekuni musik itu sendiri, bermula dari SMP dan untuk serius dan saya harus hidup di musik itu sekitar kuliah. Setelah kuliah saya meyakinkan bahwa saya harus hidup di musik. Kenapa memilih perkusi? Kalau waktu itu karena saya basicnya drum dulu tuh, dan di waktu kuliah mengambil mata kuliah perkusi, ada ketertarikan untuk perkusi ini karena multi karakter. Kalau saya bilang dalam satu alat aja bisa menghasilkan berbagai bunyi nah ketertarikan bunyi itulah yang saya tertarik terhadap alat pool atau idiophone yang lain. Jadi istilahnya bermain perkusi itu saya sendiri lebih all out ya ketika memainkan perkusi, karena tidak hanya kita belajar perkusi ya untuk yang sekarang ini. Ketika kita belajar perkusi, ketika memainkan perkusi atau misalnya alat musik yang lain yang notabene adalah satu rumpun perkusi, di situ ada kepuasan tersendiri gitu ketika memainkan alat selain perkusi. Ketika main perkusi ini bisa lebih all-out. Kalau peminat kayak menurut saya sih sama sih ya, nggak sedikit juga, malah sekarang itu kalau lihat perkembangan musik perkusi atau peta perkusi di Bandung atau di Indonesia itu sekarang makin merebak gitu. Jadi istilahnya banyak musik-musik perkusi, ensemble perkusi yang bisa menjadi pilihan dalam bermusik gitu. Yang tadinya pemain perkusi atau drum itu selalu di belakang atau layer. Nah sekarang perkembangan musik semakin berubah begitu cepat, apalagi di zaman digital sekarang. Perkusi ini tidak menjadi selalu di belakang, tetapi sekarang sudah menjadi di depan. Soalnya banyak sekali industri-industri kreatif pertunjukan yang membutuhkan membutuhkan pola-pola atau membutuhkan konsep-konsep perkusi gitu. Soalnya dalam satu pertunjukan butuh juga yang namanya untuk kayak teror dalam membuka satu pertunjukan. Openingnya harus lebih grande atau harus lebih yaitu yang bisa mendukung itu adalah perkusi kan nggak mungkin kalau misalnya pertunjukan harus banyak dengan menggunakan misalnya pemain gitar banyak pemain gitar misalnya banyak orang bisa cuman kendalanya apa ya, kendalanya di sound. Kebanyakannya itu wiringnya yang sulit seperti itu. Tapi ketika perkusi, ketika dia mempunyai alatnya sendiri, dia sudah bisa mengeluarkan bunyi di situ juga. Itu lebih itu dari ya. Alat apa yang dipakai. Oke. Kalau noise creator itu sendiri, baru ya. Kalau noise creator itu secara legalnya lah saya dirikan itu pada tahun berapa ya,
2018 ya. 2018 saya mendirikan yang namanya sekolah noise creator. Tetapi sebelum itu nama noise creator itu ada di pertengahan tahun 2009-an. Saya sudah memakai nama noise creator itu juga bukan saya yang ngasih. Ketika itu banyak teman-teman dari pers ya atau wartawan teman-teman semua kayak ngasih nama gitu. Wah, ini kamu nih noise creator ya, kayak gitu. Jadi istilahnya bukan nama grup sih kayak gitu. Dari nama noise creator itu yang akhirnya di tahun 2018 ini saya bentuk dan saya resmikan lah gitu ya. Tadinya hanya sebagai panggilan atau apa yang jadinya hanya kayak sob, kayak bro, kayak gitu. Jadi ketika ketemu sama teman-teman orang, waduh ini noise creator nih, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya udah aja karena brand itu mereka yang ngasih gitu. Jadi istilahnya ya udah aja itu yang dibikin seperti itu. Nah, untuk mendirikan kayak sekolah atau misalnya pendidikan kreatif yang lainnya di noise creator ini lebih menarik dan merasa lebih tertantang gitu. Soalnya dari flashback ke belakang kami banyak bergaul dengan anak-anak didik ini di bawah umur gitu. Maksudnya di bawah umur tuh dari TK, SMP, SMA itu kami sering sekali bersinggungan dengan teman-teman tersebut gitu. Jadi istilahnya disitulah ada timbul untuk berbagi dengan mereka. Awalnya bukan noise creator karena sering berbagi dengan mereka yang akhirnya banyak yang merasa senang gitu. Senangnya mereka merasa dibina, merasa keinginan mereka tersalurkan. Dari situlah tumbuh rasa rasa ingin lebih gitu untuk mengasihi kepada teman-teman yang di bawah seperti itu. Yang akhirnya kenapa ke anak-anak seperti itu, kenapa kepada adik-adik kita yang menginginkan satu experience di bidang musik, istilahnya perkusi. Kenapa? Ketika mereka bermain perkusi itu dia tidak bisa tidak selalu harus membeli yang mahal, tidak selalu harus mengeluarkan budget yang mahal untuk mendapatkan satu instrumen dulunya. Satu instrumen ketemulah dengan barang-barang bekas, dengan barang-barang seadanya, mereka sudah bisa berkreasi, sudah bisa belajar perkusi seperti itu. Yang akhirnya terkumpullah anak-anaknya seperti itu. Dan untuk selanjutnya ketika kami membuka secara resmi noise creator ini, membuka tidak hanya untuk perkusi sebenarnya, untuk semua instrumen lainnya. Tapi yang membedakan di noise creator adalah namanya Noise Creative School, itu adalah lebih ke research and creative education sebenarnya. Jadi perkusi hanya media, tetapi perahunya adalah research creative education. Jadi, seperti itu ya. Ya, anak-anak tidak hanya belajar musik, tetapi kita juga ada program namanya Noise Creative Lab. Noise Creative Lab ini adalah gimana caranya kita membuat satu perubahan, membuat satu inovasi bahwa alat musik itu tidak selalu harus mengikuti yang seperti itu, atau kita gimana caranya keluarkan pikiran kita tidak harus di dalam kotak yang ada yang harus terfikirkan seperti itu. Jadi istilahnya coba diliarkan lagi jendela-jendela kreativitasnya. Adalah gimana caranya kita menstimulasi, gimana cara mereka membuat satu produk alat, walaupun misalnya itu tidak sempurna, tidak bagus, itu bukan jadi satu masalah. Yang jelas gimana caranya dia bisa keluar dari zona nyaman. Nah seperti itu. Jadi istilahnya nanti dia membuat alatnya sendiri, meriset sendiri dengan bantuan para pengajarnya, yang akhirnya bisa dimainkan sendiri seperti itu. Itu ketika membuat di programnya Noise Creative Lab. Nah sekarang si Noise Creative Lab sudah membuat
produk-produk kayak produk-produk instrumen lainnya yang nanti bakal dimainkan di Noise Creative School seperti itu. Semua peralatannya bisa dimainkan di Noise Creative School. Ada misalnya untuk main-main di pertunjukan. Oke. Pertunjukan. Nah ini kalau untuk alatnya juga ada, ini namanya pastar. Ini selain alat perkusi juga ini adalah alat gesek. Ya. Alat gesek ini bahan dasarnya sama kertas. Kertas juga ya, sama ya? Ya, soalnya ini Noise Creative Lab ini sekarang lebih konsen ke kertas. Ya. Recycling gitu, recycle kertas, bahan-bahan dasar yang terbuat dari kertas yang sudah tidak terpakai, yang dari industri-industri dibuang gitu ya. Iya. Ada yang dijadikan meja, ada yang dijadikan apapun ya. Apapun ya, banyak ya, banyak. Craft atau yang lainnya. Nah, si Noise Creative Lab ini mencoba gimana caranya membuat instrumen itu dari sampah kertas gitu. Soalnya ya dampaknya banyak sekali ya. Kertas-kertas ini gimana caranya bisa layak pakai kembali gitu. Ya mungkin itu lebih ke perkembangannya ya. Ya, perkembangannya dari Noise Creative Lab ini ya, nantinya ke Noise Creative School. Jadi yang akhirnya tahun 2006 itu sebenarnya saya pribadi ini sudah meriset ini drum. Ya. Meriset drum, gimana caranya saya membuat drum dari kertas. Okay. Dan akhirnya seiring waktu 2006 saya mencari bahan-bahannya, mencari produk-produk yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu perjalanannya sampai tahun sekarang. Jadi istilahnya untuk drum aja 2018 udah jadi gitu, tapi prototype. Oke. Sampai sekarang 2019 yang ini satu set udah jadi. Kalau fasilitasnya adalah standar-standar aja, sama seperti yang lain. Istilahnya kami tidak memakai alat-alat yang modern apa gimana? Modern, bermerek atau merek-merek luar negeri atau gimana. Kami di sini lokal semua. Lokal itu dalam artian semua produk yang dibikin di Noise Creative Lab. Jadi seperti itu. Jadi itu ya. Kecuali kalau misalnya ada yang belajar gitar ya mau gimana lagi ya. Itu sudah ada dari sananya. Kayaknya bisa juga ya kalau gitar gitu ya dari. Lagi on proses. Oh gitu, waduh. Lagi on proses. Ya. Yang lagi proses itu satu, kalau untuk alat pukul yang memakai stick drum ini udah tinggal produksi massal. Maksudnya massal itu untuk keperluan kita dulu. Sebelum keperluan untuk misalnya yang membutuhkan. Oke. Tapi kalau misalnya sekarang untuk keperluannya teman-teman yang di Noise Creative School atau Noise Creative sendiri untuk melakukan pertunjukan, ini sudah layak menjadi pertunjukan. Seperti itu. Jadi gimana caranya kita membuat sendiri alatnya, kita mainkan sendiri. Jadi istilahnya ada experience lain ketika kita membawakan satu produk kebanggaan tersendiri. Murid itu ada sekitar hampir 30-an. Hampir 30 ya? Lumayan banyak ya. Dan sekarang juga tahun 2020 ini kami membuka satu program baru. Gitu. Apa tuh, Kang? Namanya Rhythm for Health. Apa itu, Kang? Rhythm for Health ini adalah satu gerakan kita gimana caranya bermain musik itu sehat. Mantap lagi ya. Bermain musik itu sehat, dan gimana caranya yang tanda kutip orang lain dulu itu main musik itu ugal-ugalan. Gitu. Ya kan? Bermain musik itu terlalu negatif. Main musik itu mau apa hidup di musik? Musik itu selalu konotasi yang tidak bagus. Konotasinya ya. Seperti itu. Nah, gimana caranya kami di Noise Creative ini menggabungkan antara musik dan kesehatan, musik dan terapi. Gimana caranya musik ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, musik ini bisa bermanfaat untuk kesehatan, dan musik ini bermanfaat untuk ketenangan jiwa. Jadi istilahnya seperti itu ya. Musik ini bisa kita gali, musik ini bisa kita manfaatkan, tergantung dari gimana caranya kita memperlakukan. Oke. Nah, untuk Rhythm for Health ini adalah gimana, Kang? Istilahnya satu yang tadi ya, gerakan bermain musik, setelah bermain musik sehat. Seperti itu. Nah, musik for health ini adalah
seperti apa ya, aerobik, tapi di sini aerobik drumming. Aerobik drumming ini gimana caranya kita bermain musik, gimana caranya kita juga mengeluarkan energi-energi yang bisa kita keluarkan, membuang energi negatifnya, kita menyerap energi positifnya itu dengan metode yang kami kembangkan di Noise Creator ini adalah rhythm emotional control. Sudah berjalan itu, Kang? Alhamdulillah sekarang lagi berjalan, dan sekarang udah ada beberapa Murid atau member yang mengikuti program tersebut. Jadi kebanyakannya ibu-ibu. Oh gitu. Nah, gimana Kang untuk ibu-ibu ini? Kenapa kebanyakannya ibu-ibu? Karena di sini ada gimana caranya ibu-ibu ini lebih sehat, karena pasti lebih capek ya. Iya. Untuk mengurusi keluarga, mengurusi apa ya, keseharian, rutinitas. Jadi di situ adalah gimana caranya energi itu dikeluarkan secara positif, menyerap yang positif, mengeluarkan yang negatif, yaitu dengan rhythm emotional control itu. Aerobik drumming yang kita kemas, yang kita kembangkan. Ya. Gimana caranya olahraga tidak merasa terbebani, ya. Sehat, fun, gitu. kayak gitu, ketawa ketiwi ketika lagi proses program. Oke, Jadi tidak selalu harus dengan serius, tetapi penggarapannya tetap serius. Jadi mudah-mudahan Rhythm for Health ini kami bisa mengembangkan masalah musik dan kesehatan. Oh, mantap ini Kang. Jadi buat para ibu-ibu yang mau gabung, maka silakan datang ke Noise Creator untuk membakar kalori, biar sehat ya, supaya sehat, supaya sehat dan seharian. Karena banyak juga ya kayak Zumba. Oh iya banyak juga. Zumba ya, itu kan dari luar. Tapi sekarang ini kan kita produk sendiri ya. Nah, gimana caranya kita membuat produk lokal? Yang paling berkesan itu adalah semua event menurut kami adalah berkesan. Berkesan, mengapa? Berkesan. Karena setiap event itu tantangannya lain. Ya. Setiap event penyelesaiannya lain. Setiap event selalu ada masalah dan selalu ada solusi di situ. Jadi kalau menurut saya semuanya adalah berkesan karena semuanya membawa ilmu buat kamu, seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih berkesan atau apa. Oh gitu semuanya ya. sama. Oke. Masalah, kendala gitulah. Gitu. Kalau menurut kami sih adalah semua apa yang kita kerjakan pasti ada usaha. Ada masalahnya, ada problem-problem tersendiri. Jadi ya kami jalani aja dengan enjoy. Ya. Kami jalani dengan ya lebih positif salah aja satu ya. Proses adalah masalah, dan masalah yang membentuk kami menjadi lebih besar seperti itu. Nah, kalau masalah yang paling masalah buat kami adalah ketika saya membuat Noise Creator, mengembangkan, dan kami juga tidak bisa kerja sendiri. Di sini banyak tim-tim yang terlibat, gitu, banyak teman-teman yang terlibat dalam mengembangkan Noise Creator ini. Istilahnya Noise Creator ini wadah, bukan saya sendiri, tetapi saya cuma wadah. Silakan gimana para kreator-kreator ini berkumpul untuk membuat sesuatu yang lebih baik, membuat perubahan yang lebih baik, membuat inovasi yang lebih baik demi kepentingan yang lebih baik juga. Jadi siapa aja gitu ya, boleh kan ya? Boleh. Itu kan wadah ya. Iya, jadi istilahnya siapa yang mau ini gitu ikut. Noise Creator bukan hanya grup gitu. Oh iya, tapi lebih para kumpulan para Noise Creator yang ada di Kota Bandung atau di luar Kota Bandung ya. Sendiri, maka kalau misalnya mau bergabung ya, untuk mencurahkan ide, membuat satu komposisi, membuat satu alat, berdiskusi dan lain-lain seperti itu. Ya bisa datang ke sini ya. Oke. Dan masalah terbesar kami di Noise Creator ketika mengembangkan adalah melawan rasa malas. Itu betul. Kalau sudah ada malas itu udah. Iya. Betul. Jadi gimana caranya bukan kita ada malas kita lawan, enggak. Ya. Tapi gimana caranya kita mensiasati si malas itu. Itu aja gitu. Jadi kayak apa ya? Kita nggak lawan si malas itu, tetapi gimana caranya kita dikibulin tuh malas. Harapannya adalah yang jelas kita semua sehat dan kita semua bisa berkarya, terus bisa produktif,
untuk membuat satu perubahan tidak harus selalu yang besar gitu, istilahnya di rumah sendiri aja dulu dalam membuat satu yang kecil-kecil aja, yang penting manfaat buat diri sendiri. Kalau untuk yang lain bisa manfaat ya alhamdulillah gitu. Jadi istilahnya harapannya semuanya bisa berkarya terus, bisa berbagi terus, dan musik-musik kami, karya-karya kami bisa diterima di masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa nanti tunggu tanggalnya untuk konsernya Skater Indonesia. Oke. Good. Mudah-mudahan lancar. Nice. Salam dari kami Skater Indonesia.